Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita serukan namanya atas Indonesia, Ambarawa dan Israel. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Sungguh kami bersyukur Bapa Yahweh menjadi umat-Mu. Untuk itu kami mau terus menyerukan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami dan dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh terus memuliakan nama-Mu, memberitakan kebenaran nama-Mu melalui setiap perilaku, tingkah laku di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah melalui setiap kami, maka nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Bapak, pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sehingga Engkau boleh berkenan untuk bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Dan bahkan kami yang datang dengan kebimbangan, keputusasaan, Tuhan memberikan ketetapan hati dan harapan yang baru. Dan kami yang datang dengan kegelisahan, kesedihan, Tuhan yang akan menghiburkan setiap kami. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang boleh membawa berkat-Mu, kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan Kau kuasai hati dan pikiran kami, dan Kau kuasai setiap peralatan yang kami pakai, supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapak Yahweh, dan berbicaralah karena hamba-Mu sudah siap mendengarkannya. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu, biarlah nama Bapak Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Haleluya, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Bahtera Noah. Saya tidak akan cerita tentang kisah Noah karena Bapak Ibu Saudara pasti sudah hafal, bahkan ini kisah yang cukup favorit di sekolah minggu biasanya. Anak-anak itu suka dengan cerita Noah. Dan banyak di keyakinan-keyakinan yang lain ternyata kisah tentang banjir besar itu tercatat di dalam kepercayaan mereka masing-masing. Sehingga kita bisa meyakini juga bahwa memang kisah banjir besar ini adalah, atau air bah ini memang betul-betul terjadi. Meskipun di kepercayaan yang lain tidak tertulis, tetapi kita tetap percaya bahwa hal ini terjadi. Amin. Nah, sekarang kita lihat dulu ayatnya
mengenai Bahtera Noah. Saya akan fokus tentang Bahtera Noahnya ini, saudara ya. Saya tidak akan cerita tentang kisahnya ini bagaimana itu. Nah, nanti jadi sekolah minggu jadinya. Oke. Mari kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu dan engkau harus memakalnya dengan tir dari dalam dan dari luar. Dan beginilah engkau harus membuatnya. Panjang bahtera itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Engkau harus membuat sebuah jendela pada bahtera itu dan engkau harus menyelesaikannya sampai sehasta dari atas. Dan engkau harus memasang pintu bahtera itu pada lambungnya. Engkau harus membuat bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu Bapak Gembala pernah mengunjungi sebuah tempat yang mereka membuat Bahtera Noah semirip mungkin dengan yang aslinya. Meskipun saya yakin ya tidak persis plek-jiplek ya. Kira-kira mereka membuatnya itu berdasarkan yang sudah tertulis. Dan kalau saya baca dari literatur yang lain itu sebetulnya keren banget gitu. Ini kapal terbesar di dunia yang menggunakan kayu, saudara. Dan tidak ada kemudinya. Tidak ada ruang nahkoda di sana. Dan sistemnya luar biasa sekali karena di situ banyak binatang masuk. Jadi kebun binatang pertama di dunia, saudara. Dan itu maintenance-nya untuk memberi makan mereka itu luar biasa. Si Noah dan keluarganya ini saya pikir, wow, keren gitu untuk membuat bahtera ini yang tidak mudah begitu. Dan setelah jadi pun untuk merawatnya tidak mudah juga. Karena tiap hari mereka harus makan, betul enggak? Sedangkan kalau kita perhatikan Noah ini satu keluarga berada di dalam bahtera itu selama 1 tahun, saudara. Kira-kira di dalam bahtera 1 tahun yang tidak makan jelas tidak mungkin. Tidak makan, tidak minum, melakukan aktivitas seperti bagaimana layaknya kita, ya buang air juga gitu. Tetapi ini jenius gitu saya pikir, karena membuat itu tidak mudah dan tentu saja kalau tidak bagus itu baunya luar biasa, saudara ya. Bayangkan setahun bersama-sama dengan para binatang di ruangan tertutup begitu. Yang kita nggak bisa membayangkan seperti bagaimana. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah menonton tentang bahtera yang Bapak Gembala pernah sampaikan, videonya itu memang keren sih, keren banget gitu. Ada 3 tingkat, jadi setara bangunan 3 lantai, saudara. Ini si bahtera ini dan luar biasa. Nah, sekarang kita lihat ukurannya, saudara ya, ukurannya. Kita lihat dulu hasta dulu ya. Saya cari searching di internet. Hasta yang dimaksud di sini ini ternyata hastanya itu ukurannya macam-macam, saudara. Ya zaman dulu belum ada yang baku banget seperti kita ya. Ada yang berdasarkan sana itu hastanya sekian, yang di sana sekian gitu, beda-beda. Tetapi kita bisa lihat antaranya, kira-kiranya sekian sampai sekian, oke? Dan 1 hasta umumnya itu 45 cm kira-kira. Dihitung dari ujung siku sampai ke jari tengah yang paling panjang begitu. Dan kalau 300 hasta, nah kalau yang ini, gambar ini saudara, kalau di bahasa Inggris ditulis cubit ya. 1 cubit itu 20,4 inci yang dipakai oleh organisasi The Ark Encounter itu yang Bapak Gembala pernah ke sana. Mereka ternyata menyelidiki ada banyak hasta, ada Royal Cubit namanya. Nah mereka pakai Royal Cubit itu
satu hasta itu 20,4 inci. Dan kalau dikonversikan ke sentimeter itu 51,8 sentimeter, saudara. Ya, itu. Dan kalau 300 hasta, kalau yang tadi 45 cm, berarti 135 meter panjangnya, saudara. Bayangkan. Saudara bisa membayangkan kapal panjangnya 135 meter. Itu kalau pakai hasta yang 45 cm. Nah kalau pakai Royal Cubit itu lebih panjang lagi, saudara. Kira-kira 155,4 meter. Itu wow. Dan lebarnya lebarnya 50 hasta. 50 hasta kalau yang pakai 45 cm itu jatuhnya 22,5 meter, saudara. Kalau gedung ini panjang lagi, saudara, lebar lagi ya. Ini lebarnya berapa? Dad, ruangannya 10. Ruangannya 10, saudara, 10 meter. Berarti 2 kalinya lebih 2,5 meter, saudara. Saudara bisa bayangkan, gedenya segitu ruangannya, saudara. Lalu kalau yang pakai Royal Cubit itu 25,9 meter. Lebih gede lagi. Dan tingginya 30 hasta, 13,5 meter kalau yang pakai 45 cm. Dan kalau pakai Royal Cubit itu 15,5 meter, saudara. Kira-kira ya bangunan sekitar setinggi bangunan 3 lantai, saudara. Nah, sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini kira-kira kalau pesawat NASA, pesawat Challenger ulang-alik itu bisa masuk 3, saudara. Bisa masuk 3 pesawat. Selanjutnya, nah ini lebarnya, dilihat dari depan. Selanjutnya, iya. Nah, ini kira-kira seperti itu, saudara. Ada lagi? Nah, kalau untuk memuat domba, kira-kira ada berapa? 120.000 domba kalau dimasukin, ditetel, saudara ya. Itu luar biasa. Dan selanjutnya kalau misalkan untuk perbandingan masukkan truk kontainer, saudara. Next. Itu bisa kalau dimasukkan di kapal itu bisa ada 450 truk kontainer. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Dan bayangkan, saudara, di dalamnya itu enggak cuma domba tentu saja ya. Itu ada gajah, ada jerapah, dan luar biasa. Makanya tadi saya bilang, itu kalau mereka buang air, apalagi gajah, sekali buang air, itu luar biasa ya kan. Baik buang air besar maupun buang air kecil, saudara. Itu saya pernah naik kuda aja, naik kuda buang air itu bisa seember, saudara. Buang air kecil itu, nggak habis-habis gitu kan. Nah kalau gajah lebih banyak lagi tentu saja. Dan baunya luar biasa itu kalau tidak ada sanitasi yang baik, ya toh, saudara. Jadi saya pikir ini Noah jenius sekali untuk bisa membuat dengan sedemikian luar biasa. Dan bahkan kebutuhan air, makan dan sebagainya luar biasa. Memang Tuhan memerintahkan si Noah untuk kumpulin dulu makanan gitu. Nah, enggak tahu mereka mengumpulkan dan mengaturnya seperti apa. Saya pikir ini Noah jenius dalam hal manajemen untuk mengatur kapal ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Bapak Yahweh ini menyuruh Noah membuat bahtera? Ngapain gitu loh? Kita sudah tahu bahwa itu disuruh oleh Bapak Yahweh, bukan karena maunya Noah sendiri. Kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 dikatakan, dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu telah memilukan hatinya. Dan Yahweh berfirman, aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi.
dan dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap dan sampai burung-burung di udara. Karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Namun Noah mendapat kemurahan di mata Yahweh. Jadi alasannya, backgroundnya kenapa disuruh membuat bahtera, karena Bapak Yahweh akan melenyapkan bumi, penduduk bumi. Manusia itu jahat banget pada waktu itu, tetapi Noah yang mendapatkan kasih karunia. Nah, ini gambar sudah muncul, bahteranya ini seperti ini titik-titik ini truknya saudara. Kalau truknya masuk semua itu 450 truk kira-kira masuk ya. Nah, biar tidak penasaran aja. Next, ya. Intinya adalah manusia itu jahat, sudah rusak dan tindakan mereka itu semata-mata merusak begitu, rusak banget ya. Kita nggak ngerti rusaknya seperti apa, jahatnya itu seperti apa, ya kan? Tetapi puji Tuhan dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Matius 24 ayat 37 sampai 39 dikatakan, dan sebagaimana zaman Noah, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Noah masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Lagi di dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Noah, demikian pula akan terjadi pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan, minum, mengawini dan dikawini, sampai waktu Noah masuk ke dalam bahtera, dan air bah melanda dan membinasakan segala sesuatu. Jadi pada zaman Noah mereka itu orang-orang isinya kawin dan dikawini, makan dan minum. Tetapi maksudnya tentu saja bukan secara literal kawin terus makan minum. Nah, makan minum kan kebutuhan kita. Apakah itu jahat? Kan tidak. Terus kawin dan dikawini itu kan juga manusiawi, kalau sudah dewasa menikah itu wajar. Tapi maknanya di sini adalah mereka hanya mementingkan kesenangan diri mereka saja. Dan ini sebetulnya bisa jadi insight juga bahwa kita ini zaman sekarang ini usaha yang paling menjanjikan itu adalah apa? Usaha kuliner dan usaha apa? IO yang berkaitan dengan kawin dan dikawini, saudara. Make up artis, ya kan? Persewaan gaun, terus untuk IO dan sebagainya, itu laris, saudara. Ya. Tapi bukan hanya sekedar begitu, mereka itu hanya mementingkan kesenangan sesaat, kesenangan di bumi. Dan bahkan kalau saudara baca di Kejadian 6 ayat yang ke-1 di sana, itu ada manusia-manusia raksasa. Anak-anak Elohim melihat anak manusia itu cantik-cantik begitu ya. Dan disitulah mulai munculnya yang namanya raksasa, manusia-manusia raksasa. Kalau kita baca di kitab Henok, kalau tidak salah ingat, itu diceritakan bagaimana para malaikat itu jatuh ke dalam dosa dengan manusia, kawin dengan manusia. Dan ini saudara, mereka mementingkan kesenangan mereka saja. Mereka tidak peduli dengan yang lain, tidak peduli dengan alam sekitar juga, sehingga apa yang mereka lakukan ini sebetulnya merusak, destruktif, begitu. Dan mereka sudah banyak pada waktu itu, dan mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya Bapa Yahweh akan menghancurkan mereka kalau tidak bertobat. Noah sudah disuruh oleh Bapa Yahweh untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk supaya mereka bertobat begitu. Jangan begitu ya kan, bertobatlah, tetapi mereka tidak mau mendengar.
Sehingga akhirnya mereka begitu air bah datang, mereka barulah minta bertobat. Telat saudara, sudah terlambat. Sudah terlambat, mereka gedor-gedor pintu Bahtera pengen masuk. Tetapi sayangnya Bahtera itu pintunya sudah ditutup oleh Bapak Yahweh sendiri. Kalau Bapak Yahweh yang menutup, Noah nggak akan bisa buka. Ya kan? Di ayat, kalau saudara baca saja di kitab Kejadian pasal 6 ini, itu kisahnya tentang Bahtera ini. Itu keren. Dan memang tidak terlalu detail ya untuk ceritanya. Kalau saudara baca di kitab Orang Jujur, itu agak detail saudara ceritanya. Nah di pasal 6 kitab Yasyar atau Sefer HaYasyar, kitab Orang Jujur. Kitab Orang Jujur itu apa? Saudara bisa tahu di dalam Yosua 10 ayat 13, di situ disinggung tentang kitab Orang Jujur. Dan di 2 Samuel 1 ayat 18, itu ada disebut juga kitab Orang Jujur. Saya bacakan dari kitab Orang Jujur, nanti kalau saudara mau boleh WA, nanti tak kirim PDF-nya. Bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat 17, di sana dikatakan, maka anak-anak manusia berkumpul bersama-sama kira-kira 700.000 laki-laki dan perempuan. Dan mereka datang kepada Noah di Bahtera. Mereka memanggil Noah, katanya, bukalah bagi kami supaya kami dapat datang kepadamu di dalam Bahtera. Mengapakah kami harus mati? Jadi kumpul 700.000 orang, gedor-gedor pintu Bahtera, saudara. Dan saudara, kisah ini mirip-mirip kedengaran asing tidak? Bahwa ada orang buka ketok-ketok pintu enggak bisa dibukain. Enggak asing saudara ya? Ini mirip seperti di dalam Matius 25 ayat 10 sampai 13. Jadi ini sudah digambarkan dulu di dalam kisahnya Noah dan nanti di akhir zaman itu seperti apa saudara. Namun ya, Matius 25 ayat 10 sampai 13. Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan dan ditutuplah pintu itu. Dan sesudah itu datanglah pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami. Namun seraya menanggapi dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu ketika anak manusia datang. Noah pada waktu itu sudah memberitakan, dan tidak cuma sehari 2 hari. Berapa lamanya saudara? Ingat? Bapak Yahweh, Bapak Gembala sudah pernah 120 tahun lamanya. Itu artinya 1 generasi pada waktu itu. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Kejadian 6 itu, Bapak Yahweh menyesal dan bilang manusia akan hidup umurnya 120 tahun saja. Artinya apa? 1 generasi. Begitu. Dan ini menggambarkan bahwa di dalam akhir zaman itu juga sudah terus diberitakan tentang keselamatan. Tetapi banyak manusia yang tidak mau menerimanya. Sehingga begitu Yesua datang, ya, mereka baru percaya, mau tobat. Nah, wis telat, saudara. Kalau ada orang bilang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, Tuhan Yesus mau datang. Wah, kapan datang? Dari dulu ya tidak datang. Terus lah, akhirnya datang beneran, telat mau tobat, saudara. Ya, jadi Noah sudah memberitakan kabar keselamatan selama 120 tahun. 1 generasi. Dan saat ini berita tentang keselamatan ini terus diberitakan kepada setiap kita. Baik yang sudah percaya Bapak Yahweh maupun kepada yang belum. Oleh karena itu yang sudah terima Bapak Yahweh harus betul-betul hidupnya bertobat. Betul-betul hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah yang belum menerima nama Bapak Yahweh, belum menerima keselamatan dari Yeshua HaMasiah, terimalah dia supaya saudara boleh selamat masuk ke dalam surga yang kekal. Terimalah Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bertobat. Dan kita semuanya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nuruti kebenaran firman Tuhan. Harusnya seperti itu. Jadi saudara yang selalu nonton YouTube kami ini ya, yang belum menerima Tuhan Yesus HaMasiah, saya beritakan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu supaya engkau boleh diselamatkan.
Karena hanya Yesua yang berani menjamin keselamatan untuk masuk ke dalam surga yang kekal. Saya sudah ngomong loh ya, nek enggak percaya nanti bagaimana ya silakan ditanggung sendiri akibatnya. Akibat tidak menerima bagaimana? Seperti di dalam kitab Sefer Hayasar ayat yang ke-19 selanjutnya. Noah dengan suara keras menjawab mereka dari bahtera, katanya, tidakkah engkau semuanya memberontak melawan Yahweh dan berkata bahwa dia tidak ada? Ateis saudara ya. Karenanya Yahweh mendatangkan ke atasmu semua malapetaka ini untuk menghancurkan dan menumpas engkau dari muka bumi. Tidakkah hal ini yang aku katakan kepadamu selama 120 tahun lamanya? Dan engkau tidak mau mendengarkan suara Yahweh, dan sekarang engkau menginginkan untuk hidup di bumi? Mereka berkata kepada Noah, kami siap untuk kembali kepada Yahweh, hanya bukalah bagi kami supaya kami hidup dan tidak mati. Noah menjawab mereka, katanya, lihat, sekarang engkau melihat kesusahan jiwamu, engkau ingin kembali kepada Yahweh. Mengapa engkau tidak kembali selama 120 tahun yang dianugerahkan Yahweh kepadamu sebagai waktu yang ditetapkan? Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, lah terus 120 tahun yang lalu saya ngomong terus itu kamu ngapain? Gitu loh. Kok enggak bertobat pada waktu itu? Gitu loh. Sudah ada deadline, telat, tidak bisa. Sudah kasih karunia Bapa Yesus sudah memberikan begitu besar, 120 tahun, itu waktu enggak sebentar, gitu loh. Amin. Dan bahkan kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, berita keselamatan sudah sering mungkin saudara dengar. Apakah saudara meresponinya atau tidak? Nanti kalau Tuhan Yesus beneran datang, terus baru percaya, bertobat, telat saudara. Dan bahkan orang yang sudah Kristen, mengaku dirinya Kristen, rajin ke gereja pun, kalau hidupnya tidak bertobat, ketika Yesus datang, maka seperti orang-orang ini, ketok-ketok pintu, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Enyalah kamu sekalian, hei pembuat kejahatan. Dan di ILT diterjemahkan dengan orang-orang durhaka, saudara. Durhaka itu enggak taat kepada orang tuanya, kurang ajar, ya. Tidak memperhatikan firman Bapa Yahweh. Maka dari itu sekali lagi bertobat. Kalau yang hidupnya selama ini tidak benar, coba-coba berbuat dalam dosa, coba-coba melakukan dosa, bertobat saat ini juga. Amin. Jangan tunggu nanti-nanti. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Baik dalam wujud beneran Yesus datang, ataukah dalam wujud ajal kita sampai, saudara. Kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, firman Tuhan katakan. Artinya apa? Jagai kehidupan kita supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Gitu loh. Jangan mentang-mentang sudah, oh hidupku baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, aku sering ke gereja, aku pelayanan, bahkan aku melakukan ini itu berbuat baik, aku tidak neko-neko. Tapi kalau tidak hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, itu tidak masuk hitungan. Ngeri saudara. Lah orang bilang, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan tanda mujizat demi namamu? Bukankah itu orang-orang pelayanan, saudara? Ya enggak? Maka dari itu jagai kehidupan kita, hidup benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau hidup benar di hadapan Tuhan, pasti di hadapan manusia juga benar. Jangan dipikir, saya akan pelayanan baik ini, kayak malaikat, haleluya. Bahkan malaikat pun kalah suci mungkin ya. Tetapi di luar sana saudara tidak ada yang tahu, tidak ada kenalan saudara yang tahu saudara itu ke gereja mungkin, bahkan pelayanan. Tetapi kelakuan, tingkah laku saudara tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, wah bahaya itu saudara, bahaya. Buah apa yang berbahaya? Buahaya saudara. Ngeri saudara. Hati-hati ya, jangan main selintat-selitut ya kan. Yang bermain cantik. Wah, tidak ada orang yang tahu, baik-baik saja, tetapi ternyata ada skandal. Wah, hati-hati saudara, bahaya ini.
Oleh karena itu saudara, mari kita betul-betul mendengarkan suara firman Bapa Yahweh. Ya. Di ayat yang lain katakan bahwa Bapa Yahweh itu lebih senang kita taat daripada kita mempersembahkan korban. Lebih baik kita hidup benar di hadapan Tuhan, nggak usah terlalu aktif juga nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak memberikan persembahan juga nggak apa-apa. Tetapi Tuhan lebih suka kalau kita ini apa? Taat, hidup benar di hadapan Tuhan, gitu loh. Daripada sudah memberikan persembahan banyak tapi hidup nggak benar. Saudara pelayanan tapi hidup nggak benar, Tuhan, apa ini, gitu loh. Iya toh? So, saudara, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sama seperti Noah, kembali ke Noah ini ya saudara ya. Dalam dunia yang kacau dan jahat ini, kita juga diminta Tuhan membuat bahtera seperti Noah ini saudara. Noah pada waktu itu zamannya kacau saudara. Sekarang kacau nggak zamannya saudara? Kacau, sama. Dan di situ sudah penggenapan firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman, perilaku manusia itu seperti di zaman Noah. Sama persis sekarang ini. Orang kawin dan mengawini, dikawini, ya kan? Sekarang bahkan apa saja dikawini, saudara. Ngeri, saudara. Makanya saya bilang, hei para jombloan dan jomblowati, yang kalau mau cari pasangan hidup, carilah pasangan yang pertama harus manusia. Betul, harus manusia dong. Yang kedua harus lawan jenis. Dan yang ketiga, barulah cari orang yang betul-betul cinta Tuhan. Amin. Itu kriteria yang penting, saudara. Ya, kalau kriteria nomor 1 saja tidak lewat, ya jelas gugur semuanya syarat yang selanjutnya. Ya toh? Ada orang yang menikah dengan boneka, menikah dengan robot, menikah dengan pohon dan sebagainya, dengan binatang. Aduh, gak karuan. Ada yang menikah dengan gambarnya sendiri, lucu sih saudara. Ada yang menikah dengan dirinya sendiri, saya pernah baca itu, aneh orang-orang itu. Ya kan, isinya mau kawin tok ae. Nah bahkan sekarang juga kalau anak-anak muda zaman now itu kalau pacaran itu kawin tok ae, heran aku. Sudah please dah ya, kalau pacaran nggak usah mikirin kawin. Maksudnya hubungan seks gitu loh saudara. Pikirin bagaimana mengenal, bisa nggak hidup bersama nantinya, gitu loh. Anak-anak muda, tolong ya, saya bilang please supaya hidup kudus di hadapan Bapa Yahweh. Makanya jangan kalau pacaran jangan terempet-terempet ke hal-hal yang mesum. Oke? Nah, kembali ke sini. Bahtera ini menggambarkan apa sebetulnya? Bahtera ini menggambarkan apa? Bahtera kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan tefah. Tefah ini juga ternyata bisa berarti firman, saudara. Di dalam menurut Rabbi Sachs, di dalam websitenya rabbisachs.org dikatakan kata tefah berarti bahtera. Kalau besar ini dalam konteksnya Noah dan air bah itu, dan kalau kata tefah yang kecil itu seperti dalam kasusnya keranjang yang dilapisi tar untuk tempat Yokebed meletakkan siapa saudara? Bayi Mose. Waktu itu dikelek kata apa bahasa Indonesia? Dihanyutkan di sungai, saudara. Nah, supaya airnya enggak masuk, maka dibuatlah kotak gitu. Jadi literal sebetulnya artinya itu kotak, saudara. Nah, mungkin bahtera itu bentuknya kotak juga mungkin, ya. Akan tetapi ya, jadi gini, meletakkan bayi Mose membuatnya mengapung di sungai Nil seperti dalam Keluaran 2 ayat 3. Secara umum kata ini berarti kotak. Akan tetapi pada masa Midras, tefah juga berarti firman. Gitu. Nah, ini mengandung makna apa? Yang pertama, kan kita kayak Noah disuruh membangun bahtera. Kita juga dalam zaman yang luar biasa jahatnya seperti ini, kita juga harus segera membangun bahtera. Bahtera ini maksudnya apa? Bangunlah pengetahuan kita akan firman Bapa Yahweh. Artinya apa? Baca firman Tuhan.
Baca terus, bacalah kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab, perkatakan firman Tuhan, apalagi yang namanya Kol HL. Kol HL itu suara yang suara Elohim. Artinya ketika kita membaca sebuah ayat itu pop up muncul kayak berbicara kuat. Kalau bahasanya umum rema gitu loh saudara. Rema sama dengan Kol HL gitu. Dan ketika kita membaca sebuah ayat dan itu berbicara kuat di dalam hati kita, perkatakan itu saudara. Bangun kehidupan kita dengan firman Tuhan. Seperti itu maksudnya. Dan apalagi saat ini banyak penyerangan terhadap iman kita saudara. Banyak di internet, banyak orang menyerang iman Kristen, betul gak? Bahkan tidak hanya di internet. Di dunia nyata pun akhirnya mereka juga akhirnya ikut-ikutan. Oh iya benar juga nih, coba tanyakan kepada temanku orang Kristen. Bisa jawab ora. Bikin dia bingung, nanti supaya ini, supaya itu. Supaya akhirnya lockout dari kekristenan. Banyak seperti itu. Oleh karena itulah mari kita bangun kehidupan kita dengan firman Bapa Yahweh. Amin. Itu artinya kita sedang membangun bahtera kita saudara. Lah bagaimana masih mosok katanya orang Kristen tidak pernah baca firman Tuhan. Lah terus ngapain aja? Gitu loh. Selama jadi Kristen baca Alkitab terus buka orang ngerti. Kitab Mazmur gulai dari depan sampai belakang padahal paling tebal sendiri orang ketemu kan banget nih saudara. Iya loh. Baca minimal tuh minimal satu kali lah seumur hidup. Minimal itu waduh sudah minim banget tuh. Harusnya kalau selesai baca lagi, selesai baca lagi, selesai baca lagi terus gitu saudara. Ngerti nggak ngerti pokoknya baca. Oke? Nanti suatu saat Tuhan akan memberikan pengertian yang baru. Sehingga kita paham, oh gitu toh maksudnya. Gitu. Dan kalau kita membaca firman Tuhan harusnya kita juga mulai belajar pola pikir orang Ibrani dalam membaca firman Tuhan. Karena kalau kita bacanya pola pikir orang Indonesia, kadang-kala ada sebuah kisah atau ayat yang kita nggak paham. Mosok kok begini? Nah, ya itu ditulis dengan budaya pada saat itu di Israel. Kalau kita pakai budaya kita nggak cocok, sudah nggak nyambung gitu kan, nggak relate kalau anak-anak muda sekarang bilang. Ya. Nah maka kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mau belajar, mau baca nggak pernah gitu loh. Maka kita harus baca firman Tuhan. Kita perlu perdalam pengetahuan akan iman kita. Dasarnya apa? Firman Tuhan yang sudah terkanon ini. Nah kitab-kitab yang tidak terkanon itu sebagai tambahan informasi. Ya, untuk seperti ini Kak, tadi kitab Orang Jujur ini menggambarkan bagaimana orang-orang zaman itu. Wah ini seru saudara, seru sungguhan. Saya baca, saya mau sampaikan ini nanti kepanjangan. Jadi itu kondisi mereka tuh bagaimana tuh, wah rame. Dan bagaimana mereka kondisinya pokoknya diceritakan cukup detail di sana. Nah seperti itu saudara. Itu sebagai tambahan informasi, tetapi tetap kita berpegang pada Alkitab yang sudah terkanon itu, gitu. Ya, jadi bacalah firman Tuhan. Bangun kehidupan kita berdasarkan firman Bapa Yahweh. Lalu yang kedua, artinya adalah Noah habis itu kan masuk dalam bahtera, saudara ya. Artinya kita harus masuk ke dalam bahtera, tinggal di dalam bahtera. Artinya apa? Hidup di dalam kebenaran firman Bapa Yahweh. Dalam Yohanan 8 ayat 31 sampai 32, Yohanan 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan, kemudian Yesua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi tinggal di dalam firman-Nya ini akan memerdekakan kita. Sepertinya kita terkungkung hanya di dalam bahtera itu. Sepertinya Noah cuman hidupnya ya udah di situ doang gitu kan. Tetapi justru itulah yang memerdekakan Noah. Amin. Dia tidak mengalami badai yang
menghanyutkan orang-orang, yang membinasakan orang-orang. Tapi kenapa? Dia ini tetap aman di dalam bahtera itu, saudara. Demikian pula kita, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sepertinya nggak boleh ini, nggak boleh itu kok, kayak hidup kok banyak larangan begitu ya. Tetapi justru itulah yang memerdekakan kita, bukan yang membelenggu kita. Justru itu yang memerdekakan kita. Amin. Kita tidak lagi terikat oleh dosa. Kita tidak lagi terikat oleh gaya hidup duniawi yang tidak kudus. Kita nggak terikat. Karena setan menawarkan kebebasan, tetapi itu sebetulnya mengikat. Nah, caranya setan begitu, kita bebas, bebas tobas. Orang gila itu bebas. Mau ngapain aja bebas. Saserku toh, suka-suka aku toh. Emang aku merugikan kamu kan? Biasanya orang kan gitu, saudara. Iya toh. Suka-suka aku dong, bebas tobas. Lah aku itu sopo? Kamu siapa? Kok ngatur-ngatur? Loh, ini. Kalau yang kaitannya dengan roh najis ini, roh pemberontakan, saudara. Iya toh? Sama halnya seperti itu. Jadi kayaknya bebas tapi sebenarnya terikat. Melakukan dosa. Korupsi, selingkuh, apalagi pergaulan bebas, narkoba, mabuk dan sebagainya. Itu katanya bebas, kamu boleh minum apa saja, boleh melakukan apa saja, boleh suka-suka. Yang penting nggak merugikan orang lain. Nah, ini hati-hati. Nilai value yang seperti ini, nilai hidup yang seperti ini bahaya. Yang penting tidak merugikan orang lain, atau selama kamu bahagia, wah bahaya ini juga. Harusnya apa? Hiduplah sesuai kebenaran firman Tuhan. Bukan mengenai merugikan orang lain apa tidak, bukan itu. Tetapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seringkali orang bilang, hakku toh, hak asasi toh. Sekarang saya tanya, kalau kamu nuntut hak terus, tidak melakukan kewajiban, itu kan gak benar. Iya toh? Dulu saya diajari kalau kita mau boleh nuntut hak, kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Saya katakan kalau ada hak asasi manusia, berarti harus ada kewajiban asasi manusia. Kita sudah belum melakukan kewajiban asasi, gitu loh. Dan kalau kita melakukan kewajiban asasi, tentu saja kita hak-hak kita tidak akan pernah dilupakan oleh Bapa Yahweh. Kewajiban asasi kita adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang akan memerdekakan kita. Dan di dalam bahtera, saudara, itu diceritakan, itu enggak cuman seperti kalau kita bayangkan bahtera, hujan terus, naik, tiba-tiba naik. Habis itu wes kampul-kampul gitu, cuman gitu doang. Enggak, saudara, itu badai, saudara. Kenapa? Karena langit membuka, wah airnya brus, dan kalau kita baca itu dari dalam juga mengeluarkan air. Itu wah, ngeri, saudara. Dan diceritakan di kitab Sefer Hayasar ini, kondisi di dalam bahtera ini juga, ya kayak gitu, saudara, luar biasa. Dikatakan seperti makanan yang diaduk begitu. Wah, sudah kocar-kacir gitu kan. Tapi luar biasanya kapalnya nggak pecah, saudara. Zaman dulu belum ada teknologi yang ini loh, saudara. Lah bayangkan kena gajah duar gitu, kan bisa bikin goyang ini sambungannya. Tetapi ini luar biasa, Tuhan yang memelihara mereka. Artinya apa? Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan berarti kita bebas masalah. Hidup baik-baik saja, hidup jalan tol, semuanya tenang, semuanya baik, kerjaan lancar, keluarga baik-baik saja, tidak ada sakit penyakit, gitu kan? Tidak ada godaan. No. Kita mungkin akan tetap terkena dampaknya, tetapi pemeliharaan Bapa Yahweh nyata di sana. Amin. Pemeliharaan Bapa Yahweh nyata. Kita ada di dalam kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin kita bisa kena imbasnya dari dunia yang kacau ini, saudara. Tetapi tetap meskipun kita ada permasalahan dalam kehidupan kita,
Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kita akan keluar sebagai pemenang. Firman-Nya mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi engkau meluputkan semuanya itu daripadanya. Artinya apa? Masalah boleh datang, tetapi kita akan mengatasi setiap permasalahan itu. Ya, jadi Tuhan tidak berjanji bahwa kalau di dalam kehidupan kita, di dalam bahtera itu akan baik-baik saja. Ya, tetap seperti normalnya manusia. Seperti wajarnya kalau bahtera kena badai, kapal kena badai, saudara pernah naik kapal dan kena badai pernah? Kalau belum pernah, jangan sekali-kali mau, saudara. Aduh, itu bikin hatinya hilang, saudara-saudara. Saya belum pernah kena badai, tapi anginnya kenceng sudah gini-gini aja sudah. Waduh, setengah mati saya sudah pikiran kemana-mana. Ini nyemplung ada ikan hiu, repot saya. Waduh, gak bisa renang lagi. Ya bisa sih dikit-dikit, cuman kan kalau di lautan yang begitu kan, wah wis ngeri lah. Jadi akan terjadi begitu, ya. Tetapi tetap pemeliharaan Tuhan nyata buat kita. Jangan saudara berpikir, terus kalau begitu apa gunanya hidup dalam firman Tuhan? Sama saja kena masalah. Loh, lah namanya orang hidup, ya pasti ada masalah yang ini perlu kita hadapi gitu loh. Kita mau pindah pun juga kan ada permasalahan gitu loh. Maka kita harus hadapi. Dan hidup di dalam firman-Nya ini tetap harus ada yang kita lakukan, bagian kita, saudara. Di dalam Kejadian 6 ayat 21 sampai 22. Kejadian 6 ayat 21 sampai 22 dikatakan, dan engkau bawalah bagimu segala makanan yang dapat dimakan, dan engkau harus mengumpulkan bagi dirimu, dan hal itu akan menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Dan Noah melakukannya seperti semua yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Demikianlah dia melakukannya. Artinya kita harus melakukan apa yang jadi bagian kita. Ya tetap kerja, saudara. Jangan cuma katanya kan suruh berdoa, ya udah berdoa tok. Nggak kerja, yo bukan begitu Ferguson. Tetap harus ada bagian yang harus kita lakukan. Kerja, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sama seperti gereja kita ini mau pindah, ya kan? Memang bukan mau kita pindah, disuruh pindah gitu kan. Pasti kita yakin, percaya Bapak Yahweh akan menyediakan, betul gak? Betul. Tapi tetap kita akan cari, saudara. Bagian kita tuh cari tanah, gitu loh. Bukannya terus berdoa, oh di sini saja, celing sudah. Ini buat gereja GPA sudah benar. Yondak, kita tetap cari tanah, golek izin, dan juga itu tanah beli, saudara. Bukan tuker guling, beli. Nek beli itu ya pakai duit gitu loh. Nah kita juga harus mengusahakan begitu loh saudara. Tetap harus ada bagian yang harus kita lakukan. Tetapi Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Amin. Bagian Tuhan apa? Yang tidak bisa kita lakukan. Yang di luar kemampuan kita. Kalau di Bahtera ini bagiannya Noah pokoknya sediain makanan. Dan memberi makan hewan-hewan itu gitu loh. Bagian Tuhan apa? Memelihara mereka, membuat kapalnya nggak pecah, membuat ini segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Begitu. Ya toh? Itu bagian Tuhan. Sama seperti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagian mereka itu apa? Jalan keluar saja. Bagian Tuhan apa? Memelihara mereka. Sendal mereka yang mereka pakai 40 tahun tidak rusak. Sendal saya cuma 2-3 tahun rusak, saudara. Ya. Pakaian nggak lapuk, luar biasa loh saudara. Berarti bodi mereka nggak ada yang langsung kebesaran maupun kekurusan saudara. Bodi ini tetap saudara, itu pemeliharaan Bapak Yahweh loh. Amin. Yang di luar akal kita, yang kita nggak kepikir itu Bapak Yahweh yang sediakan. Amin. Halo? Itu loh saudara. Ya. Oke, selanjutnya yang poin terakhir. Dan kalau kita lihat firman itu, kalau di dalam firman Tuhan, ternyata firman itu juga sama dengan Yeshua, saudara. Di dalam Yohanan 1 ayat 1. Yohanan 1 ayat 1 dengan, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ayat 14.
Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Bersukot di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Siapa firman yang jadi daging? Yesua. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesua. Artinya apa? Kita harus ada di dalam Yesua kehidupan kita ini, saudara. Jangan pernah lepas dari Yesua. Amin. Jangan keluar dari bahtera, jangan keluar dari iman kita kepada Yesua HaMasyiah. Kalau kita keluar, ambiar, saudara, sudah binasa. Maka kita sudah beriman kepada Yesua HaMasyiah, sudah betul. Jangan mau ditukar dengan harta, tahta maupun cinta. Jangan ditukar dengan apapun juga. Dan saat ini juga Yesus akan juru selamat kita, ya. Dan saat ini berita tentang keselamatan disampaikan kepada saudara semua yang mendengarkan firman ini. Dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara mendengarkan firman ini. Saudara mendengar firman ini bukan kebetulan. Terimalah keselamatan yang sedang diberitakan ini, yaitu di dalam Yesua HaMasyiah. Percayalah kepada Yesua HaMasyiah, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan diselamatkan. Dan setiap kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertobat, kalau yang masih hidup bermain-main, saya katakan bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman-Nya, supaya kita ada di dalam pemeliharaan Bapa Yahweh. Ada di dalam bahtera yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang kita memang bangun kehidupan kita berdasarkan iman ini, saudara. Amin. Dan biarlah bahtera Noah ini yang kita bangun dan kita hidup tinggal di dalamnya. Itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Melewatkan kita dari murka Bapa Yahweh yang membinasakan setiap manusia. Mari sekali lagi saya katakan, terimalah Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi call HL, menjadi suara Tuhan yang berbicara kepada setiap kita, membuat kehidupan kita benar dan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saudara diberkati. Sekarang ini ada sesuatu yang canggih, yaitu mobil bisa berjalan sendiri. Ya, di China ada taksi tidak ada pengemudinya. Tapi ternyata kalah sama bahteranya Noah. Waktu saya ke Ark Encounter, saya itu mencari setirnya itu di mana. Ternyata tidak ada, saudara-saudara. Jadi ibaratnya kalau bahtera itu adalah tubuh kita dikendalikan oleh Bapa Yahweh, maka akan membawa kita kepada keselamatan. Kemudian hal yang kedua yang saya garis bawahi, Noah mendapatkan hikmat dari Bapa Yahweh untuk mengatur binatang-binatang dan semua aturan sanitasinya. Saya melihat kenapa kok burung-burung itu ada di bagian atas, kemudian di bagian nomor 2 itu ada binatang-binatang jenis-jenis tertentu. Itu ternyata untuk ekosistem, saudara-saudara. Artinya kotoran itu bisa terdaur ulang. Kalau enggak seperti yang tadi disampaikan, apa yang terjadi? Wah, baunya luar biasa. Karena itu kedap tidak bisa keluar, saudara-saudara. Karena kalau ada bolongan, ada lubang, berarti bocor, air masuk. Bagaimana dengan
kotoran binatang itu bisa terdaur ulang. Jadi saya berpikir Noah itu adalah insinyur yang luar biasa. Ya. Dan saya ibaratkan Noah itu adalah seorang gembala yang mengatur semua yang ada di dalamnya supaya semuanya menuju ke tempat yang sesuai, yaitu Samayim. Tadi dikatakan bahtera itu gambaran firman. Kita harus masuk di dalamnya, artinya bahwa kita harus menjiwai firman itu sendiri. Jangan kita tidak membaca firman tetapi memberi komentar. Ini tidak fair, saudara-saudara. Tadi malam saya tunjukkan WA, ada seseorang kirim WA ke saya. Dia tanya begini, kemarin waktu hari Jumat kan saya menyampaikan firman, judulnya apa? Perubahan firman. Lalu orang itu tanya, kenapa firman kok diubah? Saya bilang, Pak, Bapak nonton dulu baru beri komentar. Jadi tidak nonton tapi memberi komentar. Itu hak saya toh. Loh, ini seperti orang gila, saudara. Orang gila kan gitu, hak saya. Bunuh orang pun haknya dia. Orang gila kalau bunuh orang ditahan atau tidak? Tidak, ngarani wong edan. Nah ini, ya saya tanya, Anda jangan memberi komentar kalau belum nonton. Jawabannya simpel saja, itu hak saya kok, malah ngasih pertanyaan saya yang aneh-aneh. Saya bilang, Bapak belum menjawab pertanyaan saya. Wow, emosi langsung, saudara-saudara. Langsung saya blokir daripada membuang waktu saya sia-sia. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Bapa Yahweh, jiwailah firman. Kalau firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka jalan kita akan mulus. Tuhan akan menyertai. Saya yakin bahwa gereja kita yang sekarang sedang dalam pergumulan akan mendapatkan tempat yang terbaik dan semuanya akan oke punya. Ya. Tugas saudara mendoakan saja. Nanti kalau sudah positif saya umumkan kepada saudara, jangan khawatir. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan berkati Bapak Wakil Gembala Simeon Sulistyo yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman, dan Engkau juga yang akan menolong pelayanannya, kehidupan keluarganya, biar nama Bapa Yahweh tetap ditinggikan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah hadir, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau berkati ya Bapa, jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman saja, melainkan sebagai pelaku daripada firman. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, baik yang ada di Ambarawa maupun yang dari luar kota Ambarawa, kami serahkan perjalanan mereka pulang ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari malapetaka bahaya di jalan, kerusakan kendaraan maupun orang jahat. Tibakan di rumah dengan selamat, dan sesampainya di rumah apabila mereka akan melakukan aktivitas di dalam kehidupan mereka,
Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wayus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes, menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.